Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu min shururi nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah di pagi hari ini dengan rahmat yang Allah berikan, dengan hidayah yang Allah limpahkan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Soleh pertama diantaranya adalah kita menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang senantiasa menjadi penerang untuk kehidupan kita, ya, fid dunya wal akhirah, ya. Tentunya ilmu ini sebagai penyempurna dari syariat kita, bagaimana kita beribadah pada Allah, ya, tentu dengan ilmunya, sehingga ya, amalan ibadah ya, kita kerjakan ya, senantiasa adalah ibadah yang disertai dengan ilmu dan disertai dengan ilmu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ayat ke-222 ya. Nah, 21 udah kemarin. Kemarin udah. Iya. Sekarang 222. Ya. Kemarin sudah menikahi muslimah, ya. Iya, 222 kan? Ya, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya padamu, anil mahid, an tentang dari atau tentang al-mahid, haid, ya, tentang haid, ya, al-mahid. Qul, katakanlah, huwa, ya apa? Ya, ianya apa? Ianya head. Head itu, ya, ingat kata ganti itu, ya, kata isim dhamir itu bisa kita gunakan untuk seluruh benda, ya, atau seluruh nama, ya. Pengkategoriannya jika muzakkar tidak ditandai dengan tak marbutah, kalau muannas ada tak marbutahnya, ya. Jadi huwanya ini bukan untuk orang, untuk head, ya. Katakanlah Muhammad, head itu, gitu maksudnya, huwa, ya, digantikan dengan huwa. Head itu adalah adzan, gangguan atau penyakit, ya. Jadi gangguan sehingga tidak bisa beraktivitas beribadah khususnya, ya, seperti biasanya, ya. Penyakit, ya, jadi suatu kotoran, ya. Haid itu adalah penyakit, ya. Ini maksudnya kotoran, ya. Fa'tazilu, fa maka i'tazilu, i'tazala ya'tazilu, ya'tazil, ya. Kalian jauhilah, ya. Makanya ada istilah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, ya. Uzlah, nah, ya, beruzlah. Nabi beruzlah, ya. Maka kalian jauhilah an-nisa, perempuan-perempuan, atau maksudnya adalah istri-istri kalian, ya. Fil mahid, di waktu haid, ya. Haid ini menunjuk pada waktu ataupun menunjuk kepada orangnya, gitu, ya. Fil mahid, di waktu al mahid yang kedua ini maksudnya waktu haid, ya. Coba diulangi. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya padamu, anil mahid, tentang haid. Qul, katakanlah, huwa, iya, haid itu adalah adzan, penyakit, ya. Fa'tazilu, maka kalian jauhilah an-nisa, istri-istri, ya, istri-istri, wanita-wanita kalian, fil mahid, dia di waktu haid, ya. Wala taqrabu, dan janganlah kalian dekati, hunna, mereka. Dekati di sini menggauli, ya.
bukan nggak boleh dekat-dekat, jaga jarak, bukan ya. Jangan kalian dekati mereka hatta sehingga yatahurna mereka suci ya, suci dari haid. Faida maka ketika ya atau apabila tataharna mereka telah suci ya, mereka telah bersuci, faktuhunna maka kalian datangilah mereka ya, kalian gaulilah mereka, min haitsu dari mana saja amarakumullahu Allah perintahkan kepada kalian. Diulangi, wala taqrabuhunna kalian dekati mereka hatta yatahurna mereka suci. Faida maka ketika atau apabila tataharna mereka bersuci ya, telah bersuci, faktuhunna maka kalian datangilah mereka min haitsu dari mana saja amarakumullahu Allah merintahkan pada kalian. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu dan mencintai al-mutatahhirin orang-orang yang bersuci ya. Kita ulangi ya, saya ulangi dari awal, saya bacakan per kalimat per kata, nanti langsung diterjemahkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilu an-nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin orang yang mensucikan diri ya. Nisaukum istri-istri kalian adalah harsun adalah ladang lakum bagi kalian. Faktu maka kalian datangilah harsakum ladang kalian anna, kata baru ini pertanyaan istifham, bagaimana saja, anna ya bagaimana saja, syi'tum kalian kehendaki ya, anna bagaimana saja ya, annanya dengan alifnya maksurah ya, alif bengkok. Jadi bukan dengan alif mustaqim. Kalau dengan alif mamdudah, alif panjang, beda lagi artinya anna ya, sesungguhnya atau bahwasanya kami. Kalau anna di sini maksudnya pertanyaan. Bentuknya beda ya. Ada anna dengan alif mamdudah lurus, ada anna alif maksurah ya. Anna bagaimana ya, anna bagaimana saja, syi'tum kalian kehendaki. Wa qaddimu dan kalian kerjakanlah li anfusikum bagi diri-diri kalian ya, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan untuk diri-diri kalian. Wattaqullah dan takwalah kalian pada Allah. Wa'lamu kalian ketahuilah annakum
Sesungguhnya kalian asalnya mulaqun dibuang nunnya karena sebagai idhofah ada mudhofun ilaihnya hu ya, dibuang, asalnya mulaquna ya. Mulaqun itu artinya orang yang bertemu, orang yang berjumpa, dari kata laqiya ya, laqiya ilal liqa, sampai jumpa lagi ya, ilal liqa. Laqiya maka orangnya disebut dengan mulaq kalau banyak jamak mulaquna ya. Mulaquna artinya orang yang bertemu ya, orang yang berjumpa ya. Maksudnya ya kalian ini, bahwasanya kalian suatu hari nanti akan menemui atau akan menjumpai hu-nya. Siapa hu-nya? Allah, akan bertemu dengan Allah, itu maksudnya ya. Jadi dibuang nunnya. Mulaqun di sini isim atau fi'il atau huruf? Mulaquna isim, kan isim, orang yang bertemu maksudnya. Makanya ada di surat apa? Anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'aisyatir radiyah ya. Mulaqun. Wabashir, dan berikanlah kabar gembira al-mu'minin pada orang-orang yang beriman. Ulangi ya. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu, datangilah harsakum ladang-ladang anna syi'tum, kalian ya kehendaki, wa qaddimu, kalian kerjakanlah ya li anfusikum, diri-diri kalian. Wattaqullaha wa'lamu, tahuilah annakum mulaquhu, orang-orang yang menjumpai atau menemuinya. Wabashiril mu'minin ya. Orang-orang yang beriman. Satu ayat lagi ya. Wala taj'alullaha, dan janganlah kalian menjadikan Allah ya. Jadi menjadikan Allah maksudnya menggunakan nama Allah sebagai urdatan, penghalang ya, sebagai penghalang, urdatan ya. Li aiman, li bagi aiman. Aiman ini jamak dari yamin ya. Yamin itu kanan ya, yumna, yusra ya, yamin ya. Jamaknya dijamakkan aiman, artinya sumpah ya. Karena orang bersumpah menggunakan tangan kanan gitu ya. Swear ada swear, gak ada swear ya. Swear sambil geledek kedua jari lagi ya. Jadi orang bersumpah ya, bersumpah dengan tangan. Makanya diartikan aiman itu artinya sumpah. Apa aiman artinya? Sumpah. Li aimanikum, bagi sumpah-sumpah kalian. Penghalang untuk apa? Antabarru, untuk atau bahwa tabarru kalian berbuat baik, berbuat kebaikan. Penghalang untuk berbuat baik. Watattaqu, dan kalian takwa. Watuslihu, dan kalian ya melakukan perbaikan atau mendamaikan. Bainan nasi, di antara manusia ya. Wallahu sami'un alimun. Ulangi, wala taj'alullaha urdatan
penghalang, li aymanikum, sumpah-sumpah kalian, an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi wallahu sami'un alim, maha mengetahui. Ya. Kita bahas kalimat ya. Wa yas'alunak, wa huruf yas'aluna, ka isim. Ya, kanya isim. An huruf al-mahidhi, isim. Ya, cirinya ya al mim kasroh. Ya, qul huwa adzan, cirinya tanwin, fa tazilu, fa huruf ya'tazilu, an-nisaa isim, fil mahidhi, fi huruf al-mahidhi isim. Ya. Wala huruf lanya lanahi namanya ya, berupa larangan. Taqrabu yang cirinya ta, ya, hunna isim. Hatta di sini huruf ya, tahurna yang cirinya ya. Faida huruf idza isim, namanya isim dzaraf zaman. Tatoharna ya, ciri fiilnya bukan, ciri fiilnya ada idza. Tadi sini memang ya bukan untuk anta, untuk ya kata kerjanya tatoharo ya tatoharu gitu ya. Memang sudah bawaannya huruf taknya seperti wazannya tafa'ala ya tafa'alu ya, memang sudah fiilnya itu sudah ada huruf ta, bawaannya huruf ta. Jadi tidak selamanya ta itu ciri fiil mudhari gitu ya, bukan tak mudharaah, tapi memang taknya ini bawaan fiilnya. Ada fiil kata kerja yang didahului oleh huruf ta, seperti ini tatoharo ya, artinya bersuci, toharoh nantinya ya, tatoharo ya tatoharo tatohuron ya. Faktu fa huruf uktunya huruf fiil, uktu datangilah, nah, kata perintah ya. Hunna isim, min haitsu isim, amara fi'il, kum isim, Allahu isim. Innallaha, inna Allaha, yuhibbu fi'il, cirinya ya. Nah, ini baru ya ya. At-tawwabin isim ya. Tawwabin ini namanya sifat mubalaghah bismil fa'il ya. Jadi kalau sifatnya tawwab berarti orang yang terus-menerus bertaubat. Ya, manusia itu kan tidak lepas dari dosa. Nah, kalau orang taubat itu bahasa Arabnya taib. Taibun atau taibin ya. Tapi kalau terus-menerus bertaubat, tawwab. At-tawwab. Ya. Orang yang senantiasa bertaubat, berarti orang yang terus-menerus bertaubat. Wa yuhibbu al-mutatahhirin isim ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Nah, jadi dulu ya, sebelum kita bahas asbab nuzul ayat ini, kebiasaan orang Yahudi
ya itu biasa kalau ada pasangannya istri haid, ya mereka betul-betul menjauhi istrinya. Jadi ada tempat khusus untuk istri mereka, ya ketika haid, sehingga mereka tidak boleh bergaul dengan keluarganya yang lain, dengan anaknya, dengan pokoknya makannya sendiri, ya. Jadi ada tempat khusus untuk mengasingkan wanita haid. Jadi dulu orang Yahudi itu betul-betul menjadikan wanita itu kalau sedang haid ya seperti kayak orang gila mungkin gitu ya. Udah sana jangan dekat-dekat ya. Sehingga bahkan aktivitas ya seperti biasa makan sekalipun tidak boleh bersama-sama. Itu dulu ya, itu aktivitas orang Yahudi. Makanya ketika ayat ini turun, orang Yahudi itu ya ngejek nih orang ini, nah, maksudnya kepada Nabi Muhammad ini apa yang dia lakukan gitu ya. Maksudnya dengan turunnya ayat ini mereka bertanya kepadamu ya tentang haid. Allah turunkan, qul Muhammad, tekanlah pada mereka, haid itu adalah gangguan ya atau penyakit ya. Nah, penyakit ini maksudnya kotoran ya. Kalian jauhilah istri kalian di waktu haid ya, dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka bersuci, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah ya. Kemudian Nabi ajarkan bahwa sekalipun haid itu gangguan atau penyakit pada wanita ya, tapi ya tidak menjadikan mereka itu diasingkan ya jauh-jauhnya ya. Sehingga bahkan Nabi itu ya mohon maaf ya, jika hendak bermesraan dengan istrinya ya, kata Nabi, lakukan apa yang kalian kehendaki selain dari kemaluan maksudnya gitu ya. Jadi Nabi ketika bermesraan dengan istrinya kemudian menutupi ya, kemaluan dari para istrinya itu dengan kain gitu ya. Kemudian Nabi melakukan apa yang beliau kehendaki dari istrinya. Artinya dibolehkan melakukan kemesraan dengan pasangan selama ya nikah itu maksudnya melakukan ya hubungan suami istri ya. Artinya tidak ada larangan ya untuk kita ini tidak bersenang-senang, untuk kita ini tidak bergaul dengan istri selama yang dilakukan itu bukan menggauli mereka gitu ya. Jadi Nabi mencontohkan demikian gitu ya. Jadi artinya kita ini ketika ada istri sedang berhalangan ya silahkan ya kerjakan apa yang kalian sukai selain illan nikah, kata Nabi, selain nikah itu, selain menggauli mereka ya. Mau gimana ya terserah gitu ya. Ya Pak Bos ya. Asal jangan kebablasan. Ya silahkan ya. Wala taqrabuhunna hatta yathun, jangan kalian dekati ini maksudnya gauli. Tidak boleh kalian gauli mereka sampai mereka suci. Nah, kalau mereka sudah bersuci, silahkan datangi mereka dari mana saja yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan itu kamu boleh melakukan apapun dengan istrimu kecuali ilad dubur, melalui lubang dubur. Itu yang sangat dilarang gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya, bukan dalam arti vulgar ya. Artinya ketika dalam rangka kita bermesraan dengan istri, silahkan mau kayak gimana pun ya diperbolehkan selain yang Allah perintahkan itu ya. Berarti yang Allah larang ya dari kemaluan yang depan, kemudian yang dilarang adalah dari lubang belakang. Itu yang tidak boleh ya, jadi haram ya. Jadi jangan mentang-mentang nanti istri lagi head yang belakang lagi, jangan, nggak boleh ya. Ini ya itu jelas dilarang karena gini maksudnya ya, ayat ini berkenaan juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ya
ketika mereka menggauli istri mereka, mereka ada anggapan ya, ketika mereka melakukannya itu dengan membelakangi istrinya, membelakangi pasangannya, itu anggapan mereka, ini orang Yahudi ini ya, ini bukan dalam rangka ini ya. Anggapan mereka akan nanti kalau punya anaknya itu matanya itu juling misalkan, ya kata Allah tidak, silahkan saya mau bagaimana saja, yang penting jangan dari lubang yang belakang gitu. Mau kalian mau bagaimanapun ya posisinya maksudnya, ya silahkan. Karena dulu ada anggapan orang Yahudi ketika istrinya membelakangi suaminya, gitu, nah nanti punya anaknya juling kata orang Yahudi, ya. Cuma kata Allah enggak, ya terserah mau bagaimanapun, yang penting jangan lewat lubang yang belakang gitu ya. Maksud dari min haitsu amarakumullah, dari mana saja yang Allah perintahkan, yaitu dari yang depan, bukan yang belakang, itu maksudnya ya. Jadi ketika dalam rangka bermesraan silahkan dengan melakukan apa saja yang dikehendaki dengan pasangannya ketika haid ya, selain melakukan hubungan suami istri gitu ya, maka nggak boleh. Kemudian ini menepis anggapan orang Yahudi, wanita haid itu ya itu harus dijauhi sama sekali. Tidak. Kalau dalam Islam wanita haid ya biasa aktivitas seperti biasanya. Bahkan kata Nabi ya, bisa melakukan kemesraan dengan istri sekalipun lagi haid. Ya selain daripada ya menggaulinya. Ya, karena anggapan orang Yahudi itu terlalu berlebihan. Wanita haid itu diasingkan, tidak boleh makan bersama-sama. Bayangkan makan aja nggak boleh, ya makan saja tidak boleh bersama mereka. Sehingga ya adanya turun ayat ini ya untuk menjelaskan pada orang-orang Yahudi tidak seperti itu. Maksud Allah itu jauhi mereka, artinya tidak boleh kamu gauli, bukan jauh sejauh-jauhnya, ya. Nah, kemudian kalian datangi mereka dari mana saja yang Allah perintahkan, itu dari kemaluan yang depan, yang depan ya. Jangan sampai lubang yang belakang ya. Mau bagaimanapun caranya silahkan gitu maksudnya ya. Bukan kalau ada anggapan tadi ya, kalau misalkan membelakangi nanti matanya juling anaknya. Nah, juling nggak juling ya, itu tidak dilihat dari cara melakukannya gitu ya. Mau yang nggak gimana pun ya silahkan ya. Itu maksudnya ya. Nisa hukum karena istri kalian adalah ladang. Ya ladang itu ladang tempat untuk apa? Bercocok tanam. Bercocok tanam, pakai serubuknya Pak Bos ya. Pakai kohe ya. Biar ladangnya subur. Ladang untuk kalian, datangilah ladang kalian bagaimana yang kalian kehendaki, selain yang belakang tadi, lubang yang belakang boleh kata Allah ya. Kamu mau bagaimanapun datangi, dengan mau pakai cangkul, mau pakai garpu, mau pakai traktor lah boleh ya, silahkan gitu ya. Ya selain tadi yang dilarang tentunya ya. Wa qaddimu li anfusikum, makanya kata Allah qaddim, kerjakanlah ya yang Allah perintahkan ya, kemudian jauhi oleh kalian yang dilarang oleh Allah ya untuk diri kalian ya. Wattaqullah, dan ingat kalian bertakwalah kepada Allah. Nah ini poinnya, dari kita melakukan semua itu ya, istri itu kan kesenangan dunia, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal maratus sholihat ya. Kesenangan dunia yang terbaik adalah mendapatkan istri yang solehah. Ya, jangan ada anggapan syahwat itu berhubungan suami istri itu melulu syahwat, tidak. Dengan kita melakukan hal-hal tadi yang Allah perintahkan ya, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu indahnya Islam, Pak. Ya, sesuatu yang yang berhubungan dengan syahwat itu saja itu masih dianggap sebagai bentuk takwa ya. Bayangkan padahal seorang lelaki kepada wanita ya kan, itu mesti ada tadi syahwatnya kan ya, wajar karena tidak bisa kita hindari. Tapi di dalam bagian itu ya terdapat ya bagian untuk kita bertakwa kepada Allah
ya, dengan kita menikahi para istri gitu ya, para para wanita ya, kemudian menggauli mereka dengan cara yang baik, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Kemudian kita mendapatkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan kita beribadah kepada Allah ya. Jadi jangan dianggap cuma syahwat doang ya, tidak. Makanya tata cara dalam Islam itu luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan sebelum kita berhubungan pun ya, sebelum kita berhubungan ya, kalau bisa wudu dulu ya. Terus ya sebelumnya itu melakukan membaca doa. Nah, doanya udah bisa pasti semuanya. Ya Bu ya. Karena diajarin sama Pak Naib dulu ya. Pak Agus pasti nggak lupa kan? Doanya hafal. Ya itu tadi ya. Untuk kita padahal bersenang-senang dengan seorang wanita, tapi ada jalan untuk kita ya menjadi pribadi yang bertakwa ya. Jadi bukan takwa itu bukan cuma sholat puasa, tidak ya. Takwa itu saja bisa kamu bagaimana caramu ya, kata Allah, bergaul dengan pasanganmu gitu maksudnya ya. Jadi bukan takwa itu sholat puasa haji, enggak ya. Bahkan dalam kita berhubungan dengan pasangan kita pun ada yang namanya takwa. Nah, itu luar biasanya Islam gitu ya. Enggak cuma syahwat mulu, enggak ya, syahwat terus enggak ya. Dengan istri kita pun ada takwa di dalamnya gitu ya. Wattaqullah ya. Wa'lamu, nah, ketahuilah bahwasanya suatu hari kalian akan berjumpa dengan Allah. Wabasyiril mu'minin. Kemudian ayat berikutnya ini ya, ini gambaran besarnya saja, ini beda pembahasan ya. Nanti ada seorang sahabat Abu Bakar bersumpah ya, bersumpah untuk tidak berbuat baik lagi kepada saudaranya ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Nanti insyaallah kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Ayat terakhir ini tentang orang yang bersumpah ya untuk tidak berbuat baik, untuk tidak membantu saudaranya yang lain gara-gara saudaranya melakukan keburukan kepadanya misalkan. Oh, saya bersumpah untuk tidak lagi memberinya sodakoh misalkan gitu ya, untuk tidak lagi memberinya bantuan. Nah, itu nggak boleh menjadikan nama Allah itu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan asbab nuzulnya, nanti ada di surat lebih rincinya, ada di surat An-Nur ya. Wallahu sami'un alim, wallahu alam bissawab. Tanyakan? Ya. Ya udah hafal kabar. Ya. Jadi kalau lagi head masih boleh ya. Ya, masih boleh yang atas, yang bawah jangan diapa-apain. Ya. Baik, tidak ada yang bertanya, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.